Halo semua, saya Nasya dan ini adalah Inquire History, di mana saya, Mia, dan Jason akan berbagi tentang cerita-cerita tentang sejarah. Iya benar. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat seru nih. Akan ada narasumber juga yang akan membantu kita hari ini. Topik apa yang akan kita bahas hari ini, Jason? Hari ini kita akan membahas tentang ancaman komunis terhadap negara Albania pada tahun 1944 sampai tahun 1948. Mari kita langsung saja mulai dengan podcastnya. Pertama-tama, mari kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita. Narasumber kita hari ini adalah sejarawan yang sangat terkenal. Halo semua, nama saya Kigen dan saya adalah profesor sejarah dari Universitas Pakuan. Saya telah mempelajari sejarah Uni Soviet selama 7 tahun. Wah, sudah lama sekali ya. Apakah tidak bosan, Kigen? Tidak sama sekali Mia, mungkin juga karena saya memang suka belajar tentang sejarah. Karena bagi saya, sejarah itu sangat menakjubkan. Wah, sangat keren ya. Andai saya bisa seperti itu. Karena kita hari ini akan membicarakan tentang ancaman kepada komunis ke negara Albania, saya sudah melakukan sedikit background research nih. Dari sedikit research, apakah benar Kigen bahwa Eastern Europe telah dikuasai oleh USSR yang pada saat itu dipimpin oleh Stalin sehabis perang Cold War? Dan juga Stalin melakukan hal tersebut karena dia menginginkan Jerman atau negara yang lain untuk menggunakan negara-negara seperti Hungaria atau Polandia sebagai pos persiapan untuk menyerang. Benar sekali Nasya, Stalin mempunyai banyak kebijakan yang simpel. Ada 4 kebijakan, yaitu semua negara Eastern Europe akan mempunyai pemerintah komunis yang setia kepada Uni Soviet. Yang kedua, ekonomi setiap negara akan terkait dengan ekonomi Uni Soviet. Yang ketiga, jika kendali komunis terancam, setiap negara di Eastern Europe dapat menggunakan tentara atau polisi rahasia yaitu KGB sendirinya atau juga meminta bantuan dari The Red Army, yaitu militernya Soviet Uni pada zaman itu. Apakah yang terakhir dari kebijakan Stalin di mana Pakta Warsawa di tahun 1945 bisa mengikat semua negara Eastern Europe dekat dengan Uni Soviet? Iya, benar sekali. Tetapi seperti apa kondisi negara-negara Eastern Europe sebelum USSR dan Stalin menguasainya? Apakah sangat beda? Sebelum USSR menguasai Eastern Europe, banyak negara yang ada di Eastern Europe hancur total dan mereka semua sangat membutuhkan bantuan. Semua negara di Eastern Europe hancur karena Perang Dunia Kedua. Oh, begitu. Sekarang mari kita lanjutkan kepada segmen berikutnya, di mana kita berbicara tentang topik yang sebenarnya yaitu ancaman komunis ke negara Albania. Jadi, Albania adalah negara yang terletak di daerah Balkan dan ibu kota negara ini adalah Tirana. Albania dijajah oleh Uni Soviet dan Albania menjadi salah satu negara komunis sejak 1942 sampai 1991, di mana dia mulai melakukan eleksi yang demokratis di negaranya. Memang bagaimana negara ini awalnya bisa terbentuk sebagai negara komunis? Pada awalnya, Albania dijajah oleh Jerman dan Italia pada Perang Dunia II. Pemerintah Albania berkolaborasi dengan penjajah Nazi. Partai Komunis Albania mengambil oportunitas ini dan mereka melawan penjajah Nazi dan akhirnya mereka menjatuhkan pemerintah Albania. Partai Komunis Albania berhasil mengambil alih pemerintah Albania setelah Perang Dunia II dan Enver Hoxha menjadi Perdana Menteri pertama Albania. Pada tahun 1946, negara tersebut secara resmi menjadi Republik Rakyat Albania. Albania itu kan negara komunis, jadi bagaimana relasi hubungan diplomatik antara Albania dan negara lain? Hubungan diplomatik antara Albania dan Yugoslavia sangat ketat dan mereka menjadi sekutu. Yugoslavia merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaannya Albania. Hubungan diplomatik antara Albania dan Amerika Serikat mulai memburuk ketika Albania tidak mengadakan pemilu secara demokratis. Jadi, bagaimana situasi di Albania selama pemerintahan komunis? Di Albania, rakyatnya lumayan menderita karena ekonomi negaranya memang masih belum terlalu bagus pada saat itu. Ekonomi Albania jatuh pada akhir Perang Dunia II. Seperti negara komunis lainnya, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor agrikultur. Negara Albania juga termasuk negara miskin dan penindasan dari pemerintah komunis Albania membuat hidup rakyatnya susah. Akhirnya, apa yang terjadi dengan Albania saat Uni Soviet mulai runtuh? Pada jatuhnya Eastern Bloc,
Albania menghadapi demokratisasi dan mereka mulai menghapus komunisme di negara tersebut. Mulai terjadi kerusuhan besar-besaran pada tahun 1990 di Albania. Ratusan orang ingin menjatuhkan patung Stalin. Di ibu kota Albania, yaitu Tirana, ratusan mahasiswa memprotes pemimpin komunis saat itu, yaitu Ramiz Alia. Alia menjadi pemimpin komunis terakhir karena akhirnya ia mengundurkan diri dan diadakanlah sebuah pemilu yang demokratis. Sali Berisha memenangkan pemilu tersebut dan ia menjadi presiden demokratis pertama Albania. Oh, begitu ya. Berarti ini sebenarnya termasuk ancaman kepada Albania. Apakah benar? Iya, betul. Apakah hanya Albania yang mengalami ancaman? Dan juga jenis ancaman apa yang mereka alami? Oh, apakah ini benar bahwa ancaman yang dihadapi oleh Albania merupakan ancaman militer? Iya, benar sekali. Sebenarnya, kalau dilihat, di masa sekarang negara pun masih mengalami ancaman-ancaman seperti ini ya. Iya, benar sekali Nasya. Negara Indonesia pun juga mengalami ancaman seperti itu, tapi mungkin sangat berbeda. Iya, Mia, benar. Ancaman yang dialami NKRI sangat berbeda dengan ancaman yang dialami oleh Eastern Europe. Apa mungkin kalian tahu apa bedanya? Mungkin terkait dengan kemerdekaan kita. Ancaman tersebut yang bernama kuptasi ekonomi oleh para kapitalis, penetrasi budaya, dan nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dan juga ancaman kelompok-kelompok radikal dan ekstremis yang ingin merubah bentuk dan sistem bernegara. Iya, kita juga bisa bandingkan pada waktu Indonesia mengalami ancaman gerakan 30 September PKI di mana 7 perwira tinggi militer dibunuh oleh suatu usaha kudeta. Walau di Albania, gerakan Partai Komunis berhasil mengambil alih pemerintahannya. Kedua dari ancaman ini merupakan ancaman militer, tetapi ada perbedaannya. Kudeta PKI di Indonesia digagalkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Gerakan tersebut dilakukan karena kepentingan politik. Kalau begitu, apakah berarti pergerakan komunis di Albania terjadi karena rakyatnya terdesak harus menjatuhkan penjajahan Nazi? Dan juga gerakan 30 September PKI di Indonesia tidak didukung oleh rakyat dan pemerintahnya? Iya, betul. Tetapi kedua ancaman tersebut merupakan ancaman militer karena termasuk ancaman yang serius. Kedua ancaman tersebut pun merupakan ancaman yang besar terhadap ideologi negara dan pemerintahannya. Oh, jadi begitu bedanya. Oke, sepertinya itu saja untuk episode podcast minggu ini. Kita recap sedikit yuk. Sekarang, kita akan memberi key points dari diskusi kita hari ini. Saya akan mulai dari awal, yaitu pada tahun 1944, di mana Jerman mengundurkan dirinya sehabis perlawanan komunis. Di tahun 1944, pada bulan November, Enver Hoxha menjadi pemimpin baru, dan pemerintahan komunis baru pun langsung mengambil tindakan tegas untuk kekuasaan total. Pada tahun 1945, pengadilan dimulai terhadap ribuan penjahat perang. Di bulan Januari, pengadilan khusus telah dibentuk di Tirana untuk mengadili penjahat perang dan menghukum mati banyak orang. Beberapa bulan kemudian, properti pribadi pun disita, industri dinasionalisasi, dan propaganda komunis memperkuat cengkeramannya. Yang terakhir, pada tahun 1948, Albania memutuskan hubungannya dengan Yugoslavia. Uni Soviet mulai untuk membantu ekonomi Albania. Di bulan Juni, Albania membuat sebuah aliansi dengan Uni Soviet dengan banyak keuntungan. Uni Soviet menawarkan berbagai makanan pokok, bantuan ekonomi, dan juga perlindungan militer dari kekuatan Barat dan Yugoslavia. Wow, sepertinya kita sudah selesai membahas semuanya. Tidak terasa waktu sudah berjalan lama. Iya, tidak terasa sekali. Diskusinya sangat seru sampai tidak melihat waktu. Kita pun berterima kasih kepada Keegan karena sudah memberi waktu luangnya dan juga sudah bercerita banyak nih tentang Albania. Iya, terima kasih banyak Keegan. Mungkin di episode-episode selanjutnya kita akan undang lagi. Wah, boleh juga tuh. Saya juga ingin berterima kasih banyak karena sudah mengundang saya untuk berdiskusi bersama. Jangan lupa untuk kembali lagi mendengarkan podcast kita minggu depan, karena kita akan mendiskusikan tentang Hitler. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih dan sampai jumpa semua.